Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran. Apakah kalian semua sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Ibu ingin salah seorang dari kalian memimpin doa ke depan untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Dan jika Ibu menyebut nama kalian, tolong acuhkan tangan dan mengatakan hadir ya. Anggi. Wah, kehadiran di kelas ini sangat baik ya. Ibu harap kehadiran kalian pertahankan maupun harus ditingkatkan lagi. Baik, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah percobaan, siswa mampu menyebutkan sifat cahaya pada benda bening dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat cahaya hingga ke indera penglihatan dengan sistematis. Baik, sifat-sifat cahaya itu sering terjadi di keliling kita atau sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus, bisa dilihat pada cahaya senter. Yang kedua, cahaya memantul, atau biasa bisa dilihat pada saat kita berkaca pada depan cermin atau cahaya yang dipantulkan dengan cermin. Yang ketiga, pembiasan cahaya, biasa kita lihat pada dasar kolam renang, atau kolam renang dapat terlihat dangkal padahal sebenarnya dalam. Yang keempat yaitu penguraian cahaya, bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu sebuah pelangi. Yang kelima yaitu perambatan benda, merambat atau menembus benda bening, contohnya yaitu cahaya dapat menembus kaca atau kaca jendela pada rumah kalian. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Anggi, Arya, Dimas, Intan, dan Tiara. Kelompok 2, Ikram, Fira, Rara, Ayu, dan Rafli. Kelompok 3, Hesti, Nur, Raka, Rafathar, dan Andi. Kelompok pertama Ibu akan memberikan nama kelompoknya yaitu Nikola Tesla. Kelompok 2 nama kelompoknya yaitu Isaac Newton. Dan kelompok 3 nama kelompoknya yaitu Albert Einstein. Dalam setiap kelompok kita akan melakukan sebuah praktikum, dan dari praktikum itu kita akan memperoleh atau mengetahui sifat-sifat cahaya dengan melakukan uji coba menggunakan cahaya senter. Setiap siswa harus melakukan praktikum, dan sementara teman kelompok yang lainnya melaksanakan praktikum, ada salah satu orang untuk mencatat hasil dari praktikum tersebut. Ibu akan membagikan LKPD untuk praktikum kepada setiap kelompok. Apakah setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD? Baik, sebelum praktikum dimulai, Ibu ingin memperlihatkan kalian sebuah video, dan Ibu harap kalian semua memperhatikan video dengan secara seksama. Ya, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat cahaya. Apa aja sih sifat-sifat dari cahaya? Yuk perhatikan gambar-gambar berikut. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Contohnya cahaya senter. Cahaya senter membentuk garis lurus. Itu adalah contoh dari sifat cahaya merambat lurus. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah menembus benda bening. Perhatikan kaca jendela rumah. Perhatikan kaca jendela rumah kita biasanya
Nah, bening kan? Bening. Nah, kita bisa melihat suasana di balik kaca atau suasana di luar halaman kita. Itu contoh dari sifat cahaya yang menembus benda bening. Ada lagi nih, misalnya pada gelas yang bening, kita bisa melihat suasana yang dibalik gelas, bisa melihat benda-benda yang ada di balik gelas. Kalau misalnya gelas yang bukan bening, kita tidak bisa melihat benda-benda apa yang ada di balik gelas itu. Selanjutnya, sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, bayangan di cermin datar. Suka bercermin kan? Nah, itu contoh dari sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, ya, pernah lihat kolam? Kolam kalau kita lihat dari atas, kayaknya nih kolamnya tampak dangkal. Pada pas waktu nyemplung, di atas kepala. Nah, itu karena sifat cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan membuat kolam yang sebenarnya dalam jadi kelihatan tampak dangkal. Yang terakhir, sifat cahaya dapat diuraikan atau apa nama lainnya? Dispersi. Contohnya pada peristiwa terbentuknya pelangi. Ya. Pernah lihat pelangi? Seperti ini kan? Demikian tentang sifat-sifat cahaya. Oke, selamat belajar. Baik, setelah kalian semua lihat video tadi yang Ibu tayangkan, Ibu ingin kalian semua menyimpulkan hasil video yang Ibu berikan tadi dalam kertas LKPD yang Ibu sudah bagikan. Baik anak-anak, media dari percobaan kali ini yaitu kita menggunakan media sebuah cahaya senter. Ibu akan membagikan lagi LKPD untuk melakukan praktikum, dan Ibu akan membimbing kalian untuk melakukan praktikum tersebut. Oke anak-anak, praktikum telah selesai. Ya, Ibu ingin perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikum kalian. Baik, Ibu akan memberikan kalian kuis. Bagi siapa yang bisa menjawab, tolong angkat tangan bagi setiap kelompok, atau Ibu juga akan mengambil nilainya dari kuis yang Ibu akan berikan. Baik, kuis yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan benda yang tembus cahaya? Berikan 5. Kuis yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan benda yang tidak tembus cahaya? Berikan 5. Yang ketiga yaitu sebutkan sifat cahaya pada benda bening. Baik, Ibu sudah menghitung nilai dari kalian semua, dan kelompok 1 mendapatkan nilai 100, kelompok 2 mendapatkan nilai 80, dan kelompok 3 mendapatkan nilai 90. Jadi, Ibu akan memberikan
penghargaan atau hadiah kepada kelompok 1 karena telah menjawab jawaban dengan benar dan tepat. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama yaitu merambat lurus, yang kedua pemantulan cahaya, yang ketiga pembiasan cahaya, yang keempat penguraian cahaya, dan yang kelima menembus benda bening. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin salah seorang dari kalian untuk memimpin doa di depan. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.